Halo semuanya, aku Alister. Selamat datang kembali di segmen Misteri Ali. Indonesia pernah mengalami peristiwa menegangkan, yakni pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 pada tahun 1981. Pembebasan sandera pembajakan sekelompok teroris bersenjata di Bandar Udara Don Muang, Bangkok, Thailand ini dikenal dengan Operasi Woyla. Peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla ini menjadi peristiwa terorisme bermotif jihad pertama di Indonesia dan satu-satunya dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama membahas aksi heroik pasukan khusus dalam Operasi Woyla. Kita awali dulu dengan membahas kronologi peristiwa dari kejadian ini. Pembajakan pesawat milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia bermula ketika pesawat Garuda DC-9 ini bertolak dari Jakarta menuju Medan pada 28 Maret 1981. Penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla tersebut berangkat dari Jakarta pada pukul 8.00, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai di sana sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Saat terbang dari Jakarta, pesawat tersebut mengangkut 33 orang dan 5 kru. Akan tetapi, selepas transit di Palembang, jumlah penumpang bertambah 15 orang. Dengan demikian, jumlah total penumpang yang ada di dalam pesawat Garuda DC-9 ini berjumlah 48 orang dan 5 kru. Saat itu, pesawat diterbangkan oleh Kapten Pilot Herman Rante dan Kopilot Hendy Juantoro. Setelah lepas landas dari Bandara Palembang pada pukul 10:10, pesawat tersebut berhasil dikuasai oleh para pembajak yang terdiri dari 5 orang. Masing-masing bernama Mahrizal, Zulfikar, Abdullah Mulyono, Sofyan Effendi alias Abu Sofyan, dan yang paling muda itu bernama Wendy. Aksi pembajakan tersebut dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain. Dua teroris yang menyamar sebagai penumpang itu bangkit dari tempat duduknya. Satu itu menuju ke kokpit dan menodongkan senjata. Satu lagi itu berdiri di gang antara tempat duduk penumpang. Pembajak di kokpit itu memerintahkan pilot untuk terbang ke Colombo, Sri Lanka, tetapi pilot itu berkata bahwa pesawat tersebut tidak memiliki cukup bahan bakar, sehingga pesawat itu dialihkan ke Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar. Saat transit di Malaysia ini, para pembajak itu sempat menurunkan penumpang seorang wanita berusia 73 tahun bernama Hulda Panjaitan sebab ia tidak berhenti menangis saat berada di dalam pesawat. Setelahnya, pesawat itu terbang kembali dan mendarat di Thailand. Setelah sampai di Thailand, para teroris membacakan tuntutan mereka, yang diantaranya, yang pertama, meminta pemerintah untuk membebaskan 80 orang anggota Komando Jihad yang ditahan karena peristiwa Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, meminta uang sejumlah 1,5 juta dolar Amerika. Yang ketiga, mendesak orang Israel untuk dikeluarkan dari Indonesia. Dan yang terakhir, mencopot jabatan Wakil Presiden Adam Malik. Drama pembajakan ini itu berlangsung selama 4 hari, hingga akhirnya dilakukan operasi penyelamatan. Tanggapan yang diberikan oleh Presiden Soeharto setelah mendengar tuntutan dari para pembajak ini adalah dengan menggelar operasi militer. Laksamana Sudomo selaku wakil dari ABRI yang kini merupakan TNI itu meneruskan perintah Soeharto kepada LB Murdani yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pusat Intelijen Strategis. LB Murdani kemudian memerintahkan asisten operasi Kopasanda yaitu Letkol Sintong Panjaitan untuk membuat rencana pembebasan dengan personil. Sembari menunggu LB Murdani melobi Thailand untuk mengizinkan operasi militer, Letkol Sintong Panjaitan itu mengumpulkan pasukan dan melakukan latihan untuk membebaskan sandera. Kopasanda itu meminjam pesawat DC-9 agar bisa dipakai sebagai simulasi untuk memahami medan dan situasi ketika penyelamatan. Setelah menggelar simulasi tersebut, pada 30 Maret tahun 1981, pasukan kemudian bergerak ke Don Muang, Bangkok, Thailand dengan menumpang pesawat DC-10. Singkat cerita, pada 31 Maret tahun 1981, pada hari keempat penyanderaan, sinyal hijau akhirnya diberikan untuk menjalankan operasi. Dibuatlah grup 1 dengan 3 tim, yaitu tim merah, tim biru, dan tim hijau. Pada pukul 2.30 dini hari, pasukan bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam. Mereka merencanakan agar tim merah dan tim biru itu memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping
samping. Tim hijau itu akan masuk lewat pintu belakang pesawat. Semua tim itu akan masuk ketika kode diberikan oleh pimpinan operasi penyelamatan. Pada pukul 2.43, tim Komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak ke landasan, menunggu di landasan agar tidak ada teroris yang kabur. Kode untuk masuk akhirnya diberikan. Ketiga tim itu masuk dengan tim hijau terlebih dahulu. Mereka berpapasan nih dengan pembajak yang berada di pintu belakang. Pembajak tersebut itu menyerang dan menembak peluru dan terkena Ahmad Kirang yang merupakan anggota dari operasi penyelamatan ini yang berasal dari tim hijau. Kemudian tembakan balasan itu diberikan dan pembajak itu seketika tewas di tempat. Tim biru dan tim merah masuk dan menembak dua teroris lainnya, meninggalkan dua pembajak nih yang tersisa. Penumpang yang ada di dalam pesawat itu refleks menunduk. Ketika penumpang pesawat diselamatkan dan diminta keluar oleh tim penyelamat, seorang teroris dengan granat tangan itu tiba-tiba keluar dan mencoba melemparkannya ke rombongan penumpang yang sedang keluar pesawat. Tetapi untungnya granat tersebut itu tidak meledak karena pin pengaman yang tidak ditarik sempurna. Lalu anggota tim penyelamat itu menembak dan melukai pembajak itu sebelum dia sempat keluar dari pesawat. Teroris terakhir dinetralisir di luar pesawat. Imran bin Muhammad Zain selaku dalang dari peristiwa ini langsung ditangkap oleh pasukan khusus. Dalam misi penyelamatan tersebut, satu Kopassus gugur, yakni Letnan Ahmad Kirang, yang sudah terlanjur masuk pesawat sebelum pintu depan didobrak. Ia tertembak dan tewas di tempat. Kapten pilot Herman Rante juga meninggal di Bangkok 6 hari setelah operasi penyergapan berlangsung karena tidak sengaja tertembak oleh pasukan penyelamat pada saat misi penyelamatan ini. Keduanya kemudian dimakamkan di TMP Kalibata. Walaupun terdapat korban jiwa, namun seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berkat keberhasilan tim penyelamat dalam operasi Woyla, Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan bersama pasukannya dianugerahi bintang sakti serta dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Terdapat juga apresiasi terhadap pasukan yang gugur di dalam operasi Woyla tersebut, Letnan Ahmad Kirang yang dinaikkan pangkatnya 2 tingkat secara anumetra. Pasukan Kopasanda juga mendapat pengakuan dunia internasional. Bahkan, pasukan Baret Merah ini disejajarkan dengan pasukan elit dunia seperti JSG-9 Jerman dan Mossad Israel. Sementara itu, Imran bin Muhammad Zain selaku otak peristiwa pembajakan ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1981. Mungkin ada dari kalian yang bertanya, kenapa senjata api bisa masuk ke dalam pesawat? Jadi guys, pada tahun 1981, bandara itu belum punya standar keamanan. Jadi sangat-sangat memungkinkan bagi mereka, orang-orang, itu untuk membawa barang-barang yang tidak seharusnya dibawa ke pesawat. Beruntunglah kita yang memang hidup di zaman ini ya guys, karena bandara itu udah punya standar keamanan internasional dan kita sebagai penumpang itu seharusnya bisa aman pada saat kita melakukan penerbangan. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla penerbangan 206. Gimana menurut kalian, pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Oke, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye. Kita awali dulu dengan membahas kronologi. Tetapi yang pertama itu memerintah. Saat itu pesawat diterbangkan oleh Kapten Pellet yang ditahan karena peristiwa